Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama Smart Gendra. Pada video kali ini saya akan berbagi resep tentang stup roti yang paling enak. Ini rasa coklat dan pokoknya ini enak banget, lembut rasanya. Teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya, yuk kita simak terus videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Di sini ada 10 lembar roti tawar. Saya pakai dari Sari Roti. Lalu 500 ml susu cair. Di sini saya pakai merek Ultra Milk, susu UHT, atau bisa juga dengan yang susu saset ya, susu bubuk lalu dilarutkan dengan 500 ml air. Nah, di sini saya pakai santan instan dari Sunkara, bisa juga pakai santan peras. Kemudian 2,5 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya disesuaikan saja. Kemudian ada 60 gram coklat batang atau DCC. Nah, lalu saya tambahkan juga 1 sendok makan coklat bubuk pakai Van Houten. Dan yang terakhir ada susu kental manis Indomilk yang rasa coklat. Nah, teman-teman, ini semua bahan-bahannya sudah tidak asing kan teman-teman? Cuman mungkin bedanya di sini saya pakai DCC dan ini rasanya sangat berbeda dari yang biasanya. Oke, langsung aja kita membuat ya. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan wadah untuk memasak. Di sini saya pakai panci kecil. Lalu kita masukkan 2 kotak susunya atau setara dengan 500 ml air. Jadi buat teman-teman yang nggak punya atau di rumah kebetulan tidak ada susu UHT, kalian bisa pakai susu bubuk aja. Mungkin bisa pakai 2 saset susu bubuk dan dilarutkan dengan 500 ml air. Lanjut kita masukkan gula pasirnya. Di sini saya pakai 3 sendok makan gula pasir. Ini rasanya manisnya pas. Namun kalau teman-teman suka yang manis banget bisa ditambah menjadi 4 sendok makan ya. Lalu kita masukkan 1 saset susu Indomilk rasa coklat. Karena di sini saya mau bikin stup roti rasa coklat, jadi disesuaikan saja. Susunya pun kita pilih yang rasa coklat. Lalu kita masukkan coklat bubuknya. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata, hingga coklat bubuknya ini larut ke dalam larutan atau adonannya ya. Ini kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian kita tuangkan 2 saset Sunkara. Nah, kalau misalkan teman-teman juga nggak suka pakai santan instan, boleh kok pakai santan peras. Jadi disesuaikan aja ya semuanya. Lalu ini kita kembali aduk-aduk rata, dan yang terakhir kita masukkan maizenanya, namun kita larutkan dulu dengan 20 ml air putih, suhu ruang aja airnya. Kemudian ketika sudah tercampur rata, kita bisa tuangkan larutan maizena ke dalam adonan. Lalu ini kita aduk-aduk lagi supaya tidak ada yang bergerindil atau yang menggumpal. Nah, setelah semuanya tercampur rata, kita bisa masak. Nyalakan kompor dengan api sedang, kemudian ini kita aduk-aduk hingga mengental dan juga hingga mendidih ya teman-teman. Jadi biasanya kalau udah mendidih itu dia juga mengental. Kita aduk-aduk terus supaya apa? Supaya ini tidak gosong. Karena kalau sedikit aja kita tuh lengah, ini bisa gosong ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini sudah meletup-letup, sudah mendidih dan juga sudah mengental.
Lalu bisa kita matikan saja kompornya, dan step yang terakhir kita masukkan coklat batangnya atau DCC-nya. Untuk coklat DCC-nya itu boleh pakai merek apa aja, boleh pakai Colata yang dijual di Alfamart atau merek lain. Namun ini saya coklat batangnya beli di pasar aja yang kiloan yang lebih murah. Ini pun rasanya udah nggak kalah enak ya teman-teman. Kemudian ini kembali kita aduk-aduk hingga tercampur rata hingga seperti ini. Lalu ini bisa kita cicipin terlebih dahulu. Ini punya saya kurang manis, jadi saya tambahkan dengan 1 sendok makan SKM atau susu kental manis. Jadi teman-teman, kalau misalkan ini kurang manis, bisa kita tambahkan dengan susu kental manis saja ya. Kemudian kembali kita aduk-aduk. Lalu bisa kita siapkan roti tawarnya. Kita letakkan dulu 1 lembar roti tawar pada wadah, kemudian kita tuangkan adonan coklat kentalnya seperti ini, kemudian bisa diratakan dulu, kemudian kita letakkan lagi 1 lembar roti tawar, selang-seling saja seperti ini. Jadi teman-teman, kalau misalkan di rumah itu ada roti tawar, teman-teman suka banget koleksi roti tawar buat dijadikan sarapan atau apa, roti tawarnya bisa dibikin stup roti seperti ini, karena dijamin ini nggak bakal berlama-lama, nggak bakal tahan lama di kulkas karena udah habis duluan. Ini aja saya bikin 10 lembar roti tawar sebagai stup roti, udah habis dalam waktu 2 hari kurang. Nah, ini recommended banget buat camilan teman-teman di rumah ya. Nah, jadi untuk 10 lembar roti tawar ini dengan adonan susu 500 ml itu bisa menjadi 2 box ya teman-teman. 1 box yang lumayan besar dan 1 box lagi ukuran sedang. Ini lumayan banget sih. Oh ya teman-teman, bisa intip resep yang lainnya di channelnya Bu Naya Raffiski. Dia nggak kalah enak-enaknya bikin resep dan sudah terpercaya banget. Kalian bisa subscribe ya. Nah, lalu ini bisa kita pakai topping apa aja. Kalau saya pakai topping choco chips dan juga keju. Ini dia stup rotinya, 2 box stup roti sudah jadi. Ini akan saya simpan dulu ke dalam kulkas. Nah, setelah disimpan ke dalam kulkas, ini tekstur coklatnya agak sedikit padat ya. Saya mau coba, ini empuk banget, jujur empuk banget, lembut banget. Ini saya mau coba dulu rasanya. Bismillahirrohmanirrohim. Enak. Rasanya tuh manisnya pas banget ya, lembut tapi kayak ada choco chipsnya gitu, rasa kres-kresnya. Kemudian saya mau coba yang keju. Bismillahirrahmanirrahim. Ini empuk banget teman-teman, lembut banget. Ini cocok juga buat camilan anak-anak ya, daripada kebanyakan jajan di luar. Ini saya mau coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Manisnya tuh pas ya, nggak lebay, nggak kayak yang kalian bayangkan mentang-mentang coklat gitu. Pokoknya kalau stup roti bikin sendiri dijamin ya, rasanya itu bisa kita sesuaikan, takaran manisnya, gurihnya itu seperti apa, semana itu pokoknya kita bisa sesuaikan sendiri. Ini enak banget, sungguh enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Recommended banget buat dicoba di rumah, apalagi ini dingin ya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video-video saya yang lain. See you.